Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami banggakan dan yang kami cintai, anak-anakku kelas 8 MTS TBS Kudus. Sebelum kita mempelajari mapel Quran hadis, saya akan mengulangi lagi, anak-anak bisa menyiapkan bukunya, yaitu LKS atau buku pegangan atau mungkin buku catatan yang nantinya kita akan membahas bab yang kedua. Karena bab 1, 2, 3 kemarin sudah saya selesaikan, ini adalah evaluasi yang kedua. Ini bab kedua, evaluasi lagi. Semoga nanti untuk menyelesaikan 1 semester, yaitu 3 bab, 1, 2, dan 3 bab nanti kita selesaikan untuk menghadapi semester gasal. Untuk itu anak-anak disiapkan dan sekaligus bisa fokus untuk mempelajari mapel Quran hadis. Untuk bab kedua ini, anak-anak yaitu akan membahas materinya yaitu indahnya berinfak di jalan Allah. Jadi indahnya berinfak, mungkin sedekah, jariah dan lain sebagainya. Ini nanti indahnya berinfak di jalan Allah, nanti ada beberapa macam infak. Yaitu ada akibatnya yang tidak mau infak, ada fadilahnya bagi orang yang berinfak, dan berinfak tidak boleh menyebut-nyebutkannya. Itulah nanti yang kita bahas di dalam materi ini. Berarti apa anak-anak? Yuk, ada 3. Berinfak, ada akibatnya. Berinfak, ada fadilahnya. Berinfak tidak boleh disebut-sebutkan, menyebut-nyebutkan. Inilah bagi anak-anak harus nanti bisa mengetahui daripada materi ini, dan dasarnya ada juga. Sebelum kita mengetahui tentang dasar daripada infak, perlu diketahui juga, yaitu pengertian infak. Apa sih arti ini infak? Nah, ini kita evaluasi, kita ulangi lagi. Menurut bahasa, infak yang artinya yaitu membelanjakan, membiayai. Itu arti menurut bahasa. Yang sebenarnya itu yang dimaksud infak menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah. Kita bisa berinfak, mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan perintah Allah. Untuk apa ini infak ini? Nah, contohnya kita berinfak untuk ke masjid, pembangunan masjid, bangunan madrasah, bangunan gedung, yang itu yaitu tentang yang kaitannya dengan perintah Allah atau syariat Islam. Itulah yang diperintahkan seperti itu. Ini jangan terbalik, mengeluarkan infak tapi untuk contohnya dangdutan. Gimana anak? Untuk minum-minuman, aku malu infak untuk mabuk-mabukan. Enggak pas itu namanya. Itu larangan Allah loh ya, hati-hati. Kita seneng-seneng poya-poya, anak remaja kan seperti itu, anak muda-muda ABG. Nah, ayo kumpul-kumpul, infak. Kita infak, tapi malah ke mabuk-mabukan. Nah, itulah yang tidak dibenarkan. Berarti yang dibenarkan yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah. Apa ada fadilahnya? Nanti di belakang nanti kita ada uraiannya nanti. Untuk dasarnya, nah ini karena ini perintah Allah, nah dasarnya mana? Yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Baqarah ayat 274.
bunyinya ayat firman Allah, alladzina yunfiquna amwalakum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini perintah Allah. Berarti kita ini diperintah oleh Allah untuk bisa memberikan infak kepada untuk perintah Allah. Contohnya umpamanya ada pembangunan masjid, kita infakkan sebagian harta kekayaan kita. Itu kalau punya harta, kalau tidak punya harta apa itu? Mangan kangelan kok, paham? Ya, tak bisa bantu berupa harta ya, berupa bisa membantu tenaga. Wis aku tak melusung-usung materiale tak apa nih. Atau material tak kuat aku tuwa re. Sudah tua bagaimana tak kuat? Oh iya kamu memikirkan saja, bisa pikirannya ngatur. Nang kau dijunjung, aku tak kuat. Aku iso akhirnya tak arah kene wae nggo tukange ben gampang. Itu termasuk memikirkan, membantu bisa tenaga, bisa pikiran, bisa harta. Kalau mungkin anak-anak punya harta, jadi simpanan anak-anak mungkin orang tua ditabung. Karena ini tidak sekolah, karena ini daring, uang saku kamu tabung. Suatu waktu ketika nanti bisa kamu jariahkan, kamu infakkan. Kemana ini? Kebutuhan untuk masjid mungkin bisa di 1 minggu sekali. Contohnya biasanya kan kalau Jumatan ada kotak keliling atau tempolong keliling. Itu setelah Jumatan, habis Jumatan, di situ kan ada tempolong keliling. Atau mungkin ada kotak tapi tidak keliling, hanya di pojok-pojok sana atau di tiang-tiang. Itu kamu masukkanlah untuk jariah, untuk infak. Walaupun Rp500, walaupun Rp1.000, kamulah masukkan kelunting. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Tujuannya apa? Mulai dinilah kita diajak untuk latihan infak. Ketoke sih didelok karo kancaku, weh mira aku 500 kuwi pira 1000 wis ra apa-apa lah latihan. Nah, nanti kalau sudah lama-kelamaan nanti kamu bisa dengan ikhlasnya sendiri. Sejak kecil, sejak dini, mari kita melatih untuk infak. Inilah kebaikan untuk di masa depan kita. Kalau tidak dimulai dari dini, kapan lagi? Nanti kalau punya harta banyak, kekayaan, wah jutaan, miliaran, malah infak nggak mau, sodako nggak mau, jariah mau, apalagi zakat. Waduh, eman-eman. 1 miliar 20 juta deh. Tokno kanggo sih. Nah, kadang-kadang eman-eman. Tapi kalau mulai dini kan sudah sejak kecil, mudah mulai, sejak anak kamu sudah belajar, aja tak kitang 500 lah. Setiap jumlah 500, 1000, 500, 1000. Nah, ini agak melatih. Nanti kalau kamu punya kekayaan sendiri, akhirnya bisa meningkat dengan sendirinya. Mosok ya ono ya ini kok aku wis di kekayaan, aku wis duwe gaji cara kasarnya. Aku wis kerja. Masuk apa 500. Akhirnya dengan sendirinya bisa meningkat, bisa 1000, mungkin bisa 2000, sampai 5000, bisa 10.000, bahkan bisa 1 juta kalau mungkin kekayaannya berlebih-lebihan. Nah, di mana ini kita infak? Apa di malam atau di siang hari? Bisa malam dan siang. Bisa sembunyi, bisa terang-terangan. Nah, kalau sembunyi ini hebatnya kita nanti bisa Allah sendirilah yang mengetahui. Kalau terang-terangan biasanya kan kalau ada kepanitiaan dimintai sumbangannya, alhamdulillah saya nyumbang 10 juta, catat. Terus dibalesi dengan kwitansinya.
Wah, tidak usah ini rapopo niki administrasi demi kepentingan umum. Karena ini Bapak menyumbang, ya tak terompo. Semoga benar-benar diterima oleh Allah. Maka mereka yang menginfakkan sebagian hartanya tadi akan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Khawatir apa enggak uangnya malah berkurang enggak? Justru kalau kamu infakkan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Nah, itu. Tidak usah khawatir, tidak usah sedih hati. Kita kalong duwite, duwe 10 juta, kalong 1 juta, karek 1 juta banget. Kalong. Tapi kalong iki luweh, kalongnya 1 juta, tapi luweh akeh daripada yang kamu simpan 9 juta. Contoh umpamanya anak punya 1.000 rupiah, kita di kalong kanggo nyumbang 500 sih. Kita kalong ijil 500, tapi justru yang lebih banyak itu yang kamu keluarkan untuk infak. Kapan itu kita bisa dibalas oleh Allah kelak nanti di akhirat? Inilah kehebatan daripada orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Ini dasar dari surat Al-Baqarah 274. Selanjutnya ada dasar lagi, yaitu dari surat Ali Imran. Sebenarnya banyak sekali. Surat Ali Imran ayat 134. Nah ini supaya anak-anak mantap untuk menginfakkan. Umpamanya ayahnya menginfakkan sebagai hartanya. Oh, anak-anak jangan, Bapak kok nyumbang kok akeh banget. Ya tidak apa-apa, aku jadi akeh. Aku lo betul dibagi, Pak. Ya kita bagi. Nah, kamu tidak usah takut kepada orang tua yang menginfakkan sebagian hartanya. Ini adalah perintah Allah, Nang. Kita nanti kapan? Kita untuk makan sudah cukup kok. Ayat yang kedua, surat Ali Imran ayat 134 bunyinya, firman-Nya Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Intinya, kalau kita mengeluarkan sebagian hartanya, apa itu pas punya kelebihan atau pas keadaan pas-pasan. Nah, boleh enggak waktu itu pas-pasan tapi dapat, justru itulah mumpung durung terlalu bangkrut. Nah, istilah saiki suasananya kan suasana pandemi Covid. Ekonomi kan agak gimana ya. Kalau yang kekurangan tambah kekurangan, kalau yang sana bertambah-tambah ya malah justru malah tambah. Ini kebanyakan ekonomi kelas menengah ke bawah kan dosambat, pas-pasan piye. Ya selatihan go sedekah wae, sapa ngerti untuk senajan iki mau sithik, uangnya cukup pas-pasan wis piye meneh. Karena kebutuhan untuk kemasjidan, untuk pembangunan dan lain sebagainya demi kepentingan agama Islam, fisabilillah monggo kita keluarkan. Dengan ikhlas inilah kamu mengeluarkan sebagian harta walaupun kamu sempit keadaan situasinya dah mepet. Semoga nanti Allah menerimanya. Tahu-tahu, wah ujuk-ujuk dagangannya saya esok ning pasar. Oh, biasanya jam loro lagi mulai, saya jam 10 wis mulai wis entek. Nah, siapa tahu Allah menggantinya. Inilah ittaqillah haitsuma kunta, apa yang saya lupa lah ayatnya itu. Pokoknya nanti Allah lah yang menggantinya apa yang kamu infakkan sebagian hartanya. Apa itu di waktu lapang? Nah, waktu lapang jelas uang lebih harus mau. Tapi kadang-kadang waktu lapang malah justru pailit, bakhil, kikir. Bisa ada orang seperti itu. Bagaimana reaksinya orang tersebut? Walah masjid kok di bang jaluk karo pangeran kono. Nah,
Justru orang yang lapang-lapang, orang yang suki-suki kadang-kadang sepertinya itu kebalikannya. Karena imannya tipis, kasihan. Akhirnya putar-putar dhewe duwite tinggo kono ngene aku durung iki aku banget durung rampung malah dijaluki. Kadang-kadang seperti itu. Nah, maka anak-anak saya mohon atau mungkin orang tua, anak-anak, siswa, semoga nanti Allah membukakan hatinya, bisa sejak dini bisa untuk melatih daripada infak walaupun itu di waktu kaya, walaupun itu di waktu sempit atau waktu lagi bangkrut katakanlah, tetap kita menginfakkan sebagian hartanya. Nanti Allah lah yang akan berbuat kebaikan Anda. Ayat yang selanjutnya yaitu menahan amarahnya. Kalau ada orang yang geger, ribut, Cipaidu ini, kamu tahanlah untuk amarahnya. Dan kamu bisa memaafkan kalau mungkin ada teman Anda yang mau minta maaf, kesalahan-kesalahannya, dan tidak akan mengulang lagi, berilah kemaafan. Itu termasuk perbuatan yang baik. Allah lah nanti yang akan memberikan kebaikannya. Inilah contoh daripada dasar landasan daripada surat Ali Imran ayat 134. Cara Allah menegur hambanya yang tidak mau berinfak. Nah ini anak-anak, bagaimana sih ada orang tidak mau infak, tidak mau jariyah, tidak mau sodakoh, apalagi zakat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang yang seperti tersebut? Orang yang tidak mau infak di jalan Allah akan menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan dan tidak akan pernah selamat dari kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Orang tidak mau infak, tidak mau jariyah, apalagi tidak mau zakat. Itu sugih, tapi enggak mau mengeluarkan sebagian hartanya. Apa itu infak, apa itu zakat dan lain sebagainya. Na'udzubillah, inilah akibatnya. Kelihatannya di dunia kamu sebagai surga, sembarang keturutan duwe kabeh. Tapi di akhirat kamu kosong. Kamu sebagai orang Islam kok gitu. Nah, sesuai kalau contohnya kamu melihat dalam sejarah kuno, zamannya Nabi Musa, tahu tidak, yaitu si Korun. Korun nalika dia durung sugih, wis sregep ngibadah. Sregep ibadah. Selalu mendekatkan diri kepada Nabi Musa. Terus selama pendekatan dengan Nabi Musa, disitulah Korun punya pikiran yang ke depan. Mbok yo, matur kalian Nabi Musa, mbok yo, aku dadi wong sing sugih ngoten ya. Ini cerita. Oh, kamu ku enggak pantas Korun, nak kamu jadi orang sugih. Kamu baiknya seperti ini, bisa terus ibadah kepada Allah, bisa mengikuti laku saya ini. Oh, enggak kok, kalau seperti orang sugih kan itu, lihat tuh, oh, uangnya banyak, bisa infak, bisa jariyah, bisa sedekah, bisa zakat, oh, bisa membantu sana sini, anak yatim kita bantu. Oh, enggak, kamu pantasnya seperti ini kok. Nanti kamu ributan kalau nanti kamu punya kekayaan, enggak mau ibadah, enggak mau infak nanti kalau kamu sudah kaya. Enggak, janji. Akhirnya apa yang terjadi? Korun dengan Nabi Musa, akhirnya disitulah Nabi Musa mendoakan dengan si Korun. Cerita singkat, Korun kaya raya. Diingatkan kepada Nabi Musa, Korun, kamu gimana? Ini kamu sudah kaya raya. Kuncine, kuncine nanti gawa nganggo jaran 100 tak muat. Tak kuat melaku. Saking sugih, saking kaya raya nih. Apa yang terjadi? Cerita singkat, Allah menurunkan bala kepada Korun. Harta kekayaannya dan Korunnya juga, seanak buah langsung dilalap oleh bumi
ambles, wes bablas. Entek dunyane, entek menusane wis sak menusane melu ambles, sak hartakane ambles. Inilah kalau Allah sudah menumpas orang yang sudah diingatkan oleh Nabi Musa. Makanya kamu besok anak-anak kalau jadi orang kaya, ayo mau enggak jadi orang kaya? Mau Pak. Kaya hutang? Oh kalau kaya hutang jangan. Ya kaya dengan jeripayahnya sendiri. Itulah bagus dan bisa menginfakkan, bisa mencariakan, sodakoh, dan lagi pula kalau lebih-lebih keluarkanlah zakat. Nah, ini selalu diingat-ingat. Ini kita kamu nggak punya apa-apa, tapi kelak nanti 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi kamu kaya raya. Amin. Oh, dengan kita sendiri. Ini dilatih mulai dini. Mau enggak? Ini Pak, ya mau. Oke, makasih. Bagaimana Allah akibatnya orang yang tidak menginfakkan hartanya di peringatan. Nah, seperti ini. Firman Allah yang dasari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belajarkanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini akibat tidak mau infak. Nah, apa yang jadinya? Akan menjadi binasa. La tulqu bi'aidikum ila tahluka. Naudzubillah min dzalik. Nah, terus binasanya bagaimana ini? Apa yang yaitu diantaranya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang kedua ini yaitu kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Nah, tidak akan memperoleh kebaikan kamu karena tidak pernah menginfakkan sebagian hartanya. Kurang apik, duitmu akeh tapi ora tau infak. Coro santri ini kurang barokah. Kurang barokah. Sebaiknya apa bisa barokah? Ya sedikit-sedikit kamu sedekah, sedikit kamu bacaan, sedikit kamu ria. Kalau belum waktunya zakat ya jangan, ya boleh dulu sedekah siji. Kalau sudah waktunya ya keluarkan wajib zakatnya. Kalau sudah nisabnya. Ini yang kedua tidak akan memperoleh kebaikan. Yang pertama tadi itu menjadi binasa. Yang ketiga yaitu Allah akan mendapatkan azab yang pedih. Gusti Allah maringi azab datang kepada orang yang tidak mau infakkan. Dasarnya yaitu surat Al-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina kanizuna adz-dzahaba al-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Artinya wallahu alam, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halanginya manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Bi'adzabin alim. Gimana? Mau disiksa oleh Allah atau enggak? Kapan disiksa Allah? Ya kelak besok. Ya. Mumpung kita ini masih diparingi panjang umur, sehat, ada rezeki, syukur bisa melimpah. Gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan kamu pelit, jangan kamu kahil, jangan sampai kamu kikir.
Terus fadilahnya, itu kan akibat tidak mau infak, ada 3. Fadilahnya ada 5. Fadilah berinfak ada 5. Ini kita selesaikan apa cukup ya? Kita cepat-cepat dikit. Nah, intinya orang yang berinfak ini ada pahala tersendiri, ada fadilah tersendiri. Berapa pahalanya? Kita ambil uraiannya saja, yaitu sampai dilipat gandakan sampai 700. Sampai 700 kebaikan. Nah, kalau di sini dicontohkan biji-biji. Biji ada biji 1 menumbuhkan biji 7, setiap 7 ada 100 biji, berarti 700. Inilah yang kita infakkan 1000, akhirnya menjadi 700.000. Alhamdulillah. Nah, inilah. Kapan itu kita bisa ngunduh? Kita bisa mencapai itu besok kelak. Itu janji Allah, pasti. Yang kedua, kita berarti betul-betul tanda ketakwaan Allah. Kita berarti betul-betul kalau mau infak berarti manut perintahnya Gusti Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, terhindar dari siksa neraka. Kalau kamu betul-betul infak, bisa terhindar dari siksa neraka. Masuknya di dalam surga. Alhamdulillah. Yang keempat, mendapat doa dari malaikat. Apa doanya malaikat? Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Ya Allah, hancurkanlah harta yang kikir. Sing elek wis dijatuhno wis dilebokno infak ya. Tidak gelem infak akhirnya menjadi jatuh, hancur, bangkrut. Yang berinfak Allah berikan ganti yang sebanyaknya. Yang kelima, golongannya yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang senang berinfak, kelak besok di akhirat akan dinaungi oleh Allah, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yaitu menyebut-nyebut infak. Bagaimana ini? Menyebut-nyebut pemberian infak. Ini termasuk juga larangan. Nah, dalam firman Allah, surat Baqarah ayat 264, dijelaskan, tidak boleh memberikan infak, sedekah, jariyah, dan lain sebagainya dengan menyebut-nyebutnya. Jangan sampai. Mana ayatnya? Yaitu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Tidak boleh. Akhirnya bagaimana kalau menyebut-nyebutnya? Contohnya, iki lho duit, jaluk julak jaluk wae. 10.000 nggo kono, nggo bangun masjid no. Ya Allah. Bar jaluk neh, aku kono bar ngei, bar ngono kae mbok jaluki terus. Menyebut-nyebut seperti itu atau menyakitkan si pemberinya. Ya Allah, sedekah kamu menjadi batal, wis bablas ora. Di hadapan Allah tidak sah. Tapi kelihatannya ya diterima, ya wis piye meneh. Menyakiti atau nyebut-nyebutkannya Allah. A'udzubillah min dzalik. Famathalu kamathalis safwan. Sepertinya yaitu ada batu di atas tanah, ada batunya besar, tapi kena angin, hilang batunya. Ini contoh seperti orang memberikan infak, sedekah, tapi diindat-undat atau menyakiti sepertinya itu. Wes bablas, tidak ada labete, tidak ono. Adapun bahayanya menyebut-nyebut, apa bahayanya? Terhapus pahala, sedekah hilang. Tidak diterima oleh Allah, termasuk akhlak yang tercela, perbuatan yang jelek. C, terdapat ancaman yang keras terhadap pelakunya, menyusahkan dan menyakiti orang lain, termasuk 5, menyebabkan Allah murka, Allah menjadi murka. Yang ke-6, menyerupai sifat orang-orang yang munafik. Yang terakhir 8, pelaku terhalang dari kenikmatan Allah. Nah, inilah anak-anak daripada indahnya berinfak. Semoga mulai kini anak-anak bisa menginfakkan sebagian hartanya, semoga nanti bisa diterima di sisi Allah dengan ikhlas. Nah, demikian ya uraian daripada infak, indahnya infak di jalan Allah. Nah, anak-anak saya ingatkan ada soal 5,
itu mudah kok, nanti kamu selesaikan dan kamu bisa terus membaca buku-buku LKS atau buku pegangnya, nanti kamu menghadapi untuk semester genap. Sekian kurang lebihnya yang saya uraikan ini, semoga ada manfaat dan berkahnya. Dan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sudah disampaikan apel Quran hadis oleh